Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kemungkinan besar Manchester United tetap akan bersama dengan Erik ten Hag setelah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen dan juga pemilik dari Manchester United di hari Selasa waktu setempat, menghabiskan 7 jam ya kurang lebih di London. Ada banyak pihak yang terlibat, termasuk juga mantan kapten dari Manchester United Gary Neville, lalu juga Sir Alex Ferguson dan banyak pihak lainnya. Di mana di pertemuan tersebut salah satu topik yang dibahas adalah Erik ten Hag, tapi ada juga banyak topik berat lainnya yang dibahas di pertemuan tersebut ya. Pertemuan yang memang sudah diagendakan jauh-jauh hari sebelumnya, pertemuan yang secara rutin dilakukan setiap bulannya. Dan seperti dikatakan di Athletic, memang pertemuan ini membahas Erik ten Hag, tapi bukan berarti pertemuan ini diadakan karena rentetan hasil buruk dari Manchester United di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi tidak ada unsur emergensi itu ketika meeting ini dilakukan, tapi ini memang sesuatu yang sudah lebih dijadwalkan ya. Nah, dari apa yang gue dapatkan informasi dari Sky, dari macam-macam, sudah gue bahas juga di video sebelumnya, nampaknya akan terus bersama dengan Erik ten Hag. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan Erik ten Hag setelah nampaknya tetap akan berada di Manchester United ya. Dari sini ingin gue tegaskan dulu bahwa ya ini berarti manajemen masih percaya dengan Erik ten Hag, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Kenapa? Semuanya tidak ada yang pasti. Kalau seandainya Manchester United hasilnya semakin buruk, ya ini bisa menuntun ke pergantian manajer. Hal tersebut tentu saja sangat terbuka. Misalnya Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho itu sekitar bulan November-Desember. Jadi memang periode November-Desember ini menurut gua akan menjadi periode yang lebih krusial dan juga lebih vital ya terkait dengan kondisi manajer Manchester United. Walaupun demikian, bukan tidak mungkin ya Ineos punya rencana lain ya, karena situasi dengan Ole Gunnar Solskjaer dan juga Jose Mourinho ini kan masih Glazer banget katakanlah saat ini, lebih ke Ineos banget, ke Sir Jim Ratcliffe banget. Mungkin mereka punya sesuatu yang berbeda, itu bisa saja terjadi. Nah, tapi apa yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag? Menurut gue ya dia harus berubah ya. Dia harus membalikkan keadaan secepatnya. Manchester United akan kembali berlaga di tanggal 19 Oktober di hari Sabtu. Mereka akan menjamu Brentford. Menurut gue partai ini partai wajib menang. Karena apa? Ya, Manchester United di beberapa pertandingan sebelumnya ini kan gagal menang ya, terutama di pertandingan Liga, di mana mereka terakhir menang adalah di tengah bulan September, di 14 September ketika mereka menang menghadapi Soton. Setelahnya menghadapi Crystal Palace, menghadapi Spurs, menghadapi Aston Villa, 3 pertandingan secara beruntun mereka tidak menang. Dan ini tentu saja akan menjadi hal yang semakin berat bagi Manchester United ketika tidak bisa menang menghadapi Brentford. Kalau Manchester United bisa mengambil poin-poin ketika menghadapi Aston Villa sebagai titik awal baru, ya optimisme itu menurut gua besar ya. Tapi ketika ada tidak konsistenan lagi ketika menghadapi Brentford, ya ini akan menjadi hal yang juga berat bagi Manchester United. Tidak hanya ketika menghadapi Brentford, ketika menghadapi Fenerbahce di Turki nanti, Manchester United menurut gue juga wajib menang. Kenapa? 2 pertandingan sebelumnya Manchester United di Europa League ini seri, menghadapi FC Twente dan juga menghadapi FC Porto. Pertandingan menghadapi Fenerbahce menurut gue nih, ya selain menghadapi Jose Mourinho dan juga beberapa mantan pemain Manchester United seperti Sofyan Amrabat dan juga Fred ya. Tapi bagaimana Manchester United menurut gue di partai ini juga wajib menang untuk bisa mendongkrak posisinya di papan klasemen Europa League ya. Jadi intinya memang setelah jeda internasional, kemenangan ini wajib hadir di Manchester United. Jika tidak, memasuki bulan November bisa jadi keadaan ini kembali memburuk bagi Erik ten Hag, dan ini tentu saja ya bisa memacu hal-hal lainnya. Nah, dari keadaan yang ada saat ini, untuk meraih kemenangan maka perbaikan itu harus dilakukan. Yang menurut gua urgent untuk diperbaiki adalah lini depan. Karena Manchester United ini cukup banyak gagal mencetak gol di beberapa pertandingan terakhir.
Walaupun sebenarnya lini depan bisa bikin 3 ya ketika menghadapi FC Porto, tapi gue nilai ini masih sebagai sesuatu yang tidak konsisten. Bagaimana solusi-solusi Manchester United untuk bisa menciptakan gol, ini nampaknya masih buntu ya. Baik itu dari penyerang sayap ataupun penyerang tengah, ini masih belum bisa masih belum bisa lancar, masih belum bisa tajam, dan ini harus diperbaiki. Manchester United saat ini ada Ruud van Nistelrooy yang memang dari awal digadang-gadang akan memperbaiki situasi lini depan dari Manchester United, dan ini menurut gue harus diperbaiki dengan segera sehingga kemenangan itu bisa diraih. Kenapa? Karena kemenangan itu diraih dengan mencetak gol ya kan. Lalu sikap pemain di atas lapangan ini juga hal yang harus diperbaiki karena ada banyak tidak konsistenan ya sikap karakter pemain di atas lapangan. Ini juga PR dari tim kepelatihan, dan PR lain dari tim kepelatihan adalah bagaimana bisa menerapkan taktik strategi yang akhirnya bisa membuat pemain itu bermain di kapasitas tertingginya. Pemain itu nyaman, pemain itu happy di atas lapangan. Ini mereka harus cari formulanya seperti apa, karena gue lihat ya ada banyak kesulitan bagi para pemain di atas lapangan untuk mengimplementasikan rencana-rencana dari tim kepelatihan, khususnya di pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan ini harus diperbaiki. Buat gue setelah keputusan ini ada, dan walaupun sebelumnya ya, gue selalu 110% berada di belakang manajer. Ada beberapa yang mengatakan, wah gimana nanti kalau Erik ten Hag dipecat, apakah channel ini masih akan ada eksis? Wah ini berarti masih penonton baru ya, penonton baru banget. Karena gue sebenarnya sudah ada dari zaman pelatih sebelumnya, dan gue selalu konsisten, gue ada 110% di belakang manajer ya. Apapun yang terjadi, dia terus ataupun dia diganti, ya gue selalu selalu komit lah untuk selalu support manajer sampai dengan saat terakhirnya di Manchester United. Karena ya menurut gue manajer ini merupakan posisi yang vital, dan yang gue pegang adalah pendapat dari Sir Alex Ferguson ya. Your job now is to support your new manager. Artinya support terus manajernya. Gue juga melihat ada beberapa komentar misalnya yang mengharapkan Manchester United ini kalah sehingga manajernya bisa diganti. Gue gak ngerti ini apakah pendapat bijak dari fans Manchester United atau tidak ya. Karena Indian yang kita dukung itu adalah klub. Kita harap klub ini bisa menang, dan supaya klub ini bisa menang maka manajer harus bekerja dengan baik, dan itu butuh support. Gua berharap yang terbaik bagi Erik ten Hag. Gua berharap dia bisa sukses di Manchester United ya di periode selanjutnya ini, atau periode ya di bulan Oktober dan selanjutnya. Karena ketika dia sukses di Manchester United, maka Manchester United ini juga akan sukses. Ketika Manchester United ini sukses, maka fans ini happy. Jadi gue tidak melihat keadaan-keadaan per individu di klub ini. Siapa manajernya, siapa asisten manajernya, siapa penyerangnya, siapa kipernya, siapa backnya, siapa pemain tengahnya. Gue gak peduli. Selama mereka ada unsur Manchester United-nya, selama mereka memang memperlihatkan mereka ini memiliki passion, memiliki hasrat, memiliki semangat, memiliki motivasi untuk bermain di Manchester United untuk memajukan klub ini, gue tidak ada alasan untuk tidak mensupport klub ini. Lain ceritanya kalau mereka ogah-ogahan, kalau mereka ini konsentrasinya tidak di atas lapangan, konsentrasinya lebih di hal-hal di luar klub apalagi ya, itu tanda tanya sih. Tapi ketika mereka berkomitmen untuk Manchester United, tidak ada alasan buat gue untuk tidak mensupportnya. Dan gue tidak melihat ada manajer Manchester United ya, dari yang gue ketahui dari zamannya Sir Alex Ferguson sampai dengan saat ini yang tidak komit untuk klub ini. Gue tidak melihat hal itu ada, sehingga gue pun juga komit 110% mendukung manajer tersebut. Sekali gue harapkan dia bisa sukses, Erik ten Hag ya, karena ketika dia sukses klub ini juga akan sukses. Tapi tentu saja ada banyak hal yang harus diperbaiki untuk menuju hal tersebut. Tidak ada yang permanen posisi manajer di Manchester United menurut gue ya, karena dinamikanya akan sangat naik turun begitu, akan sangat berganti-ganti. Tapi menarik ya bagaimana pertemuan yang dilakukan ini, menurut gue sih hasilnya adalah ya Manchester United masih bersama dengan Erik ten Hag untuk beberapa periode ke depan. Namun ya gue ulangi lagi, memang perbaikan itu harus dilakukan ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan perbaikan tentu saja, yaitu adalah dengan, menurut gue ada 3 hal ya. Itu adalah nomor 1, Erik ten Hag harus memperbaiki lini depan, kinerja lini depan dari Manchester United, lalu harus segera mendapatkan kemenangan. Dan terakhir adalah ya bagaimana Erik ten Hag ini juga
harus bisa memperbaiki taktik ya, strategi di atas lapangan sehingga pemain itu nyaman dan bisa bermain di kapasitas tertingginya untuk Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.